Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting merilis simulasi pemilihan tertutup di Jawa Timur terhadap 3 bakal calon presiden. Hasilnya Ganjar Pranowo jika dipasangkan dengan Mahfud MD unggul dibandingkan pasangan lainnya. Dalam survei nasional SMRC yang digelar 20 hingga 22 September 2023 via telepon, khusus di Jawa Timur, Ganjar Pranowo selalu unggul dalam beberapa simulasi baik dipasangkan dengan Mahfud MD maupun Ridwan Kamil. Walau Anies Muhaimin telah deklarasi lebih awal, namun dukungan pada pasangan ini di Jawa Timur belum berkembang. Pada simulasi pasangan Ganjar dan Mahfud mendapat suara hingga 45%, sementara Prabowo Erik 28% dan Anies Muhaimin 12%. Sementara jika Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil mendapatkan 47%, sedangkan Prabowo Erik 24% dan Anies Muhaimin 14%. Ya, pemirsa, faktor apa yang membuat Ganjar melonjak elektabilitasnya jika dipasangkan dengan Mahfud MD di Jawa Timur? Apakah unsur proximity atau kedekatan daerah adalah faktor utamanya? Kita akan diskusikan ini bersama Bung Saidiman Ahmad, peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, serta Pak Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Mas David. Ya, selamat malam. Baik, Mas Saidiman, audionya oke, aman? Siap. Baik, saya langsung saja ke Mas Saidiman. Bisa Anda jelaskan hasil survei SMRC terbaru mengenai pasangan Capres dan Cawapres di Jawa Timur? Ya, kami memang beberapa hari yang lalu selesai melakukan survei telepon secara nasional pada 20 sampai 22 September 2023. Dan survei ini salah satunya adalah ingin kembali melakukan mengecek kembali dampak atau efek dari deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan pada 2 September 2023. Jadi kita melakukan survei sekitar 2 minggu atau 10 hari setelah deklarasi tersebut. Dan secara khusus kami mencoba melihat apakah ini ada efeknya di Jawa Timur. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini adalah basis dari Partai Kebangkitan Bangsa, juga asal dari Muhaimin Iskandar dan merupakan juga basis Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Dan kita tahu bahwa Muhaimin Iskandar adalah salah satu tokoh NU. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB PMII, organisasi mahasiswa yang punya afiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Nah, kita ingin melihat apakah ada efeknya deklarasi itu. Kita tahu bahwa pencawapresan Muhaimin Iskandar ini adalah fenomena yang baru. Muhaimin Iskandar sudah lama sekali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, tapi baru kali ini menjadi cawapres dari salah satu kandidat capres. Karena itu kita ingin melihat apakah Ketua Umum dengan masuknya Ketua Umum PKB ini ke dalam bursa capres-cawapres ini kemudian bisa mempengaruhi suara, terutama Anies Baswedan yang menjadi pasangannya. Dan kita mengecek di basis dari PKB itu sendiri. Dan ternyata yang kita temukan bahwa sampai saat ini belum ada efek yang cukup positif pada deklarasi itu yang kami temukan. Tadi disebutkan bahwa yang memilih Amin atau pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sejauh ini 12% di Jawa Timur. Kemudian Ganjar, kita coba simulasikan berpasangan dengan Mahfud MD, 45% yang memilih. Kemudian Prabowo Erick Thohir 28% dan masih ada 14% yang belum memilih. Kalau di survei kami sebelumnya kan ketika baru saja deklarasi itu dilakukan 3 sampai 5 September kita menemukan secara nasional dukungan kepada Amin ini sekitar 16,5%. Ke Ganjar sekitar 35%, kemudian Prabowo Subianto sekitar 31%. Jadi tampaknya belum ada perubahan lah kira-kira setelah seminggu atau 2 minggu pasca deklarasi itu termasuk di Jawa Timur. Jadi itu yang kami temukan. Tidak ada angka yang signifikan atau bahkan cenderung turun ya ketika apalagi dipasangkan Ganjar dipasangkan dengan Mahfud MD atau bahkan Ridwan Kamil. Itu karena apa ya? Bukankah memang PKB memiliki basis massa di sana gitu?
Ada dua yang mungkin bisa kita jelaskan ya, atau beberapa hal yang mungkin kita jelaskan. Yang pertama adalah yang bisa saya jelaskan di sini mungkin memang ini konsisten ya dengan temuan survei yang biasa kami lakukan bahwa cawapres ini tidak terlalu punya pengaruh terhadap elektabilitas capres. Itu yang pertama, dan secara konsisten kami terus-menerus menguji itu di dalam berbagai survei sejak 2022 sampai sekarang. Itu kita tidak menemukan satu pengaruh yang signifikan dari pasangan capres. Jadi yang dipilih oleh publik itu tetaplah capresnya, bukan cawapresnya. Hal yang kedua yang mungkin kita jelaskan adalah kalau kita berpikir secara optimis, mungkin saja yang terjadi adalah bahwa pemilih PKB ini karena ini satu peristiwa yang besar mungkin tidak terpikirkan oleh mereka bahwa PKB yang merupakan partai berbasis massa Nahdlatul Ulama itu memilih seorang figur seperti Anies Baswedan yang selama ini secara ideologi ini agak berbeda dengan massa NU secara keseluruhan yang biasa disebut sebagai massa Islam tradisionalis. Sementara Anies Baswedan itu lebih dekat sejauh ini dengan massa Islam modernis begitu ya. Ini lawan ideologis di dalam kalau kita studi mengenai masyarakat Muslim di Indonesia. Itu mungkin penjelasan yang kedua bahwa butuh waktu bagi PKB yang secara tradisional memang tidak memilih tokoh atau tidak dekat dengan tokoh yang berasal dari Muslim modernis itu. Jadi butuh waktu untuk kemudian menjelaskan kepada mereka. Itu penjelasan yang kedua. Penjelasan yang ketiga juga adalah kita harus sadari bahwa sejak awal Jawa Timur ini kan memang adalah salah satu wilayah yang dibenangkan oleh Pak Jokowi ya dalam 2 kali pemilihan presiden sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu wilayah basis utama Pak Joko Widodo. Karena itu dan kita lihat bahwa Ganjar Pranowo ini kan lebih dekat dengan Joko Widodo. Jadi ia semacam representasi kekuatan politik Joko Widodo sejauh ini. Karena itu kalau kemudian masa Jawa Timur kembali memilih kelompok politik yang dekat dengan Pak Joko Widodo ya ini tradisi yang diteruskan saja. Jadi tidak mudah untuk menaklukkan Jawa Timur karena ini memang basisnya Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo. Saya kira itu 3 penjelasan yang mungkin kita kemukakan. Sangat jelas sekali dan memang mungkin masih ada yang wait and see juga. Saya ke Pak Boyke, ya Anda sebagai koalisi dari yang Mas Ganjar ya kan ini juga melihat bahwa nama Mahfud MD masuk di dalamnya dan justru ini melambung tinggi gitu. Karena kalau nama Ridwan Kamil kan Ridwan Kamil sudah dengan Pak Prabowo, tapi ini justru melambung tinggi di angka 45% tadi kalau tidak salah dari SMRC. Bagaimana tanggapan Anda? Ya saya pikir gini ya, sama yang pernah disampaikan oleh para politisi dan pengamat politik bahwa pergeseran politik nasional pada tahun 2024 itu ikut bermuara dan bertitik pada Jawa, terutama yaitu Jawa Timur. Karena kenapa? Karena kita melihat dari hasil survei dari hasil pemilu 2019, ketertarikan pemilih seluruh Indonesia, ternyata Jawa Timur memiliki peringkat pemilih yang jauh lebih kesadaran memilih jauh lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sehingga pada tahun 2024 nanti menjelang Pilpres 2024 nanti, yaitu para pemilih di Republik ini, Jawa Timur menjadi salah satu peringkat pertama yang antusiasme pemilihnya untuk ikut dalam Pilpres itu sangat signifikan. Karena itu, pergeseran mengenai titik konsentrasi pada Pilpres 2024 nanti bergeser di hari ini, besok ini ada di Jawa Timur. Itu satu. Kedua, saya melihat bahwa kenapa hasil yang dilakukan oleh SMRC hari ini ketika disandingkan antara Mas Ganjar dengan Profesor ya Mahfud MD itu memiliki tingkat elektabilitas yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon lainnya. Di situ ada Pak Prabowo dan juga Pak Anies. Nah, saya melihat bahwa kita membedah dulu bahwa karakteristik tentang NU ini yang harus dibedah. Kenapa? Karena kalau kita bicara perubahan drastis itu sangat luar biasa ketika ada perpaduan antara Mas Ganjar dengan Profesor Mahfud MD. Nah, ini kita tidak terlepas dari pertarungan politik di Jawa Timur tentunya. Bahwa basis Nahdlatul Ulama adalah basis pemilih yang sangat signifikan dan memiliki keterwakilan sangat luar biasa banyaknya di Jawa Timur. Nah, kalau kita melihat ada salah satu calon wakil presiden yaitu Caimin ya yang hari ini menjadi capres dari
Anies Baswedan. Jadi Kenapa tiba-tiba cawapres. pada saat ini ketika dirivalkan elektabilitasnya jauh lebih tinggi Pak Mahfud? Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa rekam jejak ke belakang tentunya tidak akan pernah lupa masyarakat Nahdlatul Ulama tentunya bahwa sejarah itu tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat, karena namanya sejarah itu pasti tertuang dan tertanam dalam pemikiran masyarakat Nahdlatul Ulama tentunya di sekitar Jawa. Kenapa? Karena tidak masyarakat di sana akan melihat bahwa zaman ketika Caimin ya ada pertarungan PKB saat itu dan akhirnya hasilnya Caimin menjadi ketua umum. Nah, masyarakat yang ada di seputaran Jawa Timur khususnya ya adalah masyarakat Nahdlatul Ulama itu melihat adalah salah satu kejadian yang sangat tidak diinginkan. Karena itu apalagi hari ini bertarung ya, ada perbedaan prinsip antara PBNU dengan Caimin khususnya PKB. Ini menambah keruwetan di posisi masyarakat Jawa Timur yang notabene adalah warga NU. Nah, apakah keruwetan itu memiliki hasil positif terhadap Caimin? Ternyata tidak, karena hasil yang telah dirilis oleh SMRC hari ini, ternyata posisi Caimin yang digadang-gadang adalah dikuatkan oleh para kiai-kiai yang ada di Jawa Timur, didukung katanya, dan Caimin juga berbasis sebagai seorang Nahdien. Ternyata tidak berbasis lurus dengan realita yang terjadi. Nah, kalau di situ kita lihat bahwa mayoritas masyarakat Jawa Timur melihat Caimin adalah bukan sebagai seorang figur yang diinginkan. Kalau dia adalah sebagai ketua umum PKB, ya partai politik. Namun figur kedaerahan yang notabene memiliki legalitas yang kuat di Jawa Timur ternyata ada di tubuh salah satunya Profesor Mahfud MD. Tentunya dengan tokoh-tokoh lainnya. Di sana ada Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Nah, saya melihat faktor inilah yang akhirnya menghasilkan survei yang dihasilkan oleh SMRC bahwa posisi Mas Ganjar ketika dipadukan dengan Mahfud MD yang tentunya adalah perwakilan Jawa Timur ini memiliki nilai luar biasa signifikannya. Itu ada perpaduan yang dianggap cukup baik hari ini daripada calon-calon pilpres lainnya. Itu ke satu. Kedua, tidak terlepas dari posisi Mas Ganjar yang sebagai capres hari ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat posisi Mas Ganjar adalah seorang tokoh muda yang berbasis agamais gitu. Tidak terlepas dari masalah itu, dan Mas Ganjar bisa berkomunikasi dengan publik. Mas Ganjar sangat luas berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga penerimaan masyarakat publik, terutama Jawa Timur, terhadap Mas Ganjar bukanlah sosok baru yang harus dipenetrasi dengan berbagai macam cara ya. Dan itu dia. Nah, Mas Ganjar juga tidak memiliki persoalan-persoalan tentang kemoralan ya, saya anggap ya. Tidak ada persoalan-persoalan konflik di antara Mas Ganjar terhadap tokoh-tokoh NU sebelumnya. Yang dianggap ini adalah salah satu calon yang dianggap cukup clearen, yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Indonesia. Nah, ketokohan Mas Ganjar hari ini sebagai tokoh muda yang juga ya, beliau juga dalam lingkaran lingkaran pesantren dan komunitas-komunitas keluarga pesantren, dan beliau juga sangat dekat para kiai-kiai NU tentunya baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, sehingga ketertarikan masyarakat dan publik Jawa Timur dan seluruhnya Indonesia itu terhadap Mas Ganjar tidak ada batasan-batasan yang seharusnya ini dilakukan oleh para kandidat lain, sehingga perpaduan antara Mas Ganjar dan Profesor PMD ini bisa diterima sebagai keterwakilan anak muda, yaitu diposisikan Mas Ganjar, dan keterwakilan para pemilih tua yang diwakili oleh Mahfud MD, yang notabene adalah Mahfud MD mewakilkan keterpilihan masyarakat teman-teman Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya. Dan bagi saya ini adalah suatu kabar yang sangat baik, kabar gembira, dan ini juga harus dijadikan salah satu cambuk bagi para partai politik pengusung Mas Ganjar dan juga para relawan yang hari ini juga berbondong-bondong dan giat sekali melakukan penetrasi, melakukan kampanye-kampanye politik positif terhadap calon presiden yang mereka dukung hari ini, yaitu Mas Ganjar. Ya. Jadi ada 3 faktor itu ya, yaitu faktor tentang Pak Mahfud sendiri yang diterima ketokohan lokalnya di Jawa Timur. Kenapa? Karena beliau clear dan clearen. Nah, kalau misalnya beliau clear dan clearen, terutama persoalan korupsi ya, karena ketika tokoh politik maju menjadi capres atau cawapres atau pejabat apapun, kalau dia pernah terkait persoalan korupsi, ini agak sulit diterima sama publik. Nah, Pak Mahfud dan Mas Ganjar mewakili orang yang clearen hari ini yang diterima publik masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Nah, kedua, posisi Mas Ganjar yang clearen sebagai seorang calon presiden, mewakili ketokohan mudanya,
wise, lalu berkomunikasi dengan publik sangat baik, sehingga tidak ada batas-batasan yang akhirnya bisa membatasi Mas Ganjar berkomunikasi Baik, dengan Pak Boyke, masyarakat. apakah ini artinya Ada bahwa faktor relawan ya, yang kita sama-sama tahu ya, bahwa Pak mereka Boyke, juga kita anggap sebagai salah satu determin untuk Ya. memajukan posisi Mas Ganjar sebagai capres. Pak Boyke, apakah ini artinya Pak Mahfud ini sudah hampir dipastikan akan menjadi bacawa presnya Mas Ganjar? Dari Kalau informasi ini- yang Anda terima ini saja. kan bukannya. Kalau ini kan ini hasil riset atau survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang diwakili oleh SMRC. Dan ini Ya. bukan keterwakilan yang diwakili oleh partai politik koalisi. Nah, kalau posisi Mas Ganjar dilemparkan lalu disandingkan oleh Mahfud, Profesor Mahfud, ini ya mungkin skenario atau terobosan-terobosan baru yang dimiliki oleh teman-teman MCRC untuk menggabungkan tokoh ini. Ya. Hasil hari ini bahwa Mas Ganjar dengan Mahfud memiliki nilai sangat signifikan. Baik. Tentunya tadi saya sampaikan bukan hanya posisi Mas Ganjar yang di sana, bukan hanya posisi Pak Mahfud di sana. Nah, saya bilang bahwa ketertarikan hari ini peta politik nasional akan bertitik di Jawa Timur itu iya. Makanya dua tokoh yang mungkin bisa diterima di publik hari ini dan tokoh lainnya yang mengerucut ya, artinya yang ada di depan Dua mata orang ini ya, dilihat Mahfud ada. baik itu Pak Ya. Mahfud MD dengan Kofifa. Bu Kofifa. Nah, itu dia yang saya mau tanya ke Mas Saidiman. Ini Bu Kofifa nggak masuk dalam survei ini? Nah, iya, untuk sementara ini kita karena yang mencuat namanya belakangan ini adalah Mahfud MD, kita mencoba. Sebenarnya sama dengan survei yang sebelumnya, kita sebenarnya lebih ingin melihat ya dampak dari deklarasi Anies Muhaimin itu pada keterpilihan mereka. Lalu kita mencoba melakukan simulasi pasangan. Sebelumnya kita memasangkan Ganjar dengan Ridwan Kamil, dan sekarang kita juga masukkan nama Mahfud MD karena muncul di publik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hasilnya tidak terlalu banyak perbedaan. Ganjar dipasangkan dengan Mahfud maupun dipasangkan dengan RK sekalipun, ya mereka tetap dominan di Jawa Timur. Saya kira itu yang bisa kita Jadi kalaupun simpulkan dipasangkan dari dengan Bu data Kofifa juga akan tetap kurang lebih hampir sama saya begitu ya? menduga kurang lebih akan sama begitu. Kurang lebih sama ya. Oh, oke, baik. Karena ini memang hanya untuk di Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak kalau gitu Mas Saidiman untuk Siap. hasil risetnya, dan kita lihat ke depan seperti apa nanti. Dan juga Pak Boyke, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime, Thank you. yang terbaik untuk Indonesia. Salam sehat selalu.